Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi ja'ala syahr ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak karunia-Nya dan banyak nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama tentang puasa Ramadan sebagai bekal kita dalam ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang selalu kita curahkan, turun syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah puasa Ramadan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui bahwasanya sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Perlu bekal di dalamnya, perlu ilmu di dalamnya, dan tentu sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa orang-orang yang terdahulu. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan ternyata ibadah puasa bukan saja Allah perintahkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata Allah sudah perintahkan dulu dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Isa alaihissalam. Puasa itu sudah ada dan menjadi syariat umat Islam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ada puasa-puasa yang terdahulu yang sampai sekarang Rasulullah syariatkan untuk kita dan menjadi puasa sunnah, yang diantaranya ada namanya puasa Daud, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbu siyam ilallahi siyam Daud wa yasumu yauman wa yuftiru yauman, yang artinya sebaik-baiknya puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Dia berpuasa satu hari lalu tidak berpuasa di hari berikutnya. Adapun puasa yang lainnya yang Allah perintahkan juga sebelum umatnya Nabi Muhammad, yaitu adalah puasa Ayyamul Bid, yang dimana Allah perintahkan untuk umatnya Nabi Adam dan umatnya Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW la yuftiru ayyamal bid fi hadarin wala safarin, yang artinya Rasulullah SAW biasa berpuasa pada ayyamul bid, pada tanggal 13, 14 dan 15 di bulan-bulan Hijriyah. Dan bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa ini walaupun dalam keadaan bepergian ataupun dalam keadaan hadir. Subhanallah. Dan puasa-puasa tersebut sampai kepada kita
Masya Allah. Dan itu puasa sunnah. Lalu bagaimana sejarah puasa Ramadan? Perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, Rasulullah SAW melihat kaum Yahudi, mereka berpuasa tasumu yauma Asyura, mereka berpuasa di hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Faqala, lalu Rasulullah berkata, ma hadza, apa ini? Qalu, lalu kaum Yahudi pun menjawabnya, hadza yaumun salih, ini hari yang baik. Hadza yaumun najallah Bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Ketika itu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dengan Bani Israel, tapi di hari tersebut, di hari Asyura, Allah selamatkan dan Allah menangkan atas kejaran Fir'aun, dan Fir'aun pun tenggelam di dalam Laut Merah. Lalu kami berpuasa untuk bersyukur dari kemenangan dan diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun tersebut. Qala, lalu Rasulullah pun menjawab, fa ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak dibandingkan Musa minkum, dari kalian. Fasamahu, lalu Rasulullah berpuasa, wa amara bisiyamihi, dan Rasulullah menyuruh para sahabat-sahabat untuk berpuasa Asyura. Dari landasan ini dan dari puasa Asyura ini, ternyata setelah di bulan Sya'bannya tepat 2 Hijriah, yaitu pada tanggal 2 Sya'ban, Rasulullah diwajibkan, diperintahkan oleh Allah dengan turun firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa dan orang-orang sebelummu agar kalian bertakwa. Dan disinilah sejarah awal mulanya puasa Ramadan sampai kepada kita. Dan walaupun dalam sejarah memang mengatakan bahwasanya puasa Ramadan tidak diwajibkan secara langsung, itu perlu ada namanya tingkatan-tingkatan. Tapi itu sejarah singkat puasa Ramadan. Lalu bagaimana dengan keistimewaan bulan suci Ramadan? Perlu kita ketahui, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Agar lebih semangat ibadah kita, terutama agar lebih maksimal ibadah kita, kita harus mengetahui keistimewaannya, bahkan keutamaannya. Dan di antara keutamaan tersebut, dari hadis Rasulullah SAW bersabda, qala as-siyamu junnatun. Yang pertama, Rasulullah bilang puasa adalah perisai untuk umat Islam, umat yang beriman dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kata-kata junnah di sini adalah perisai, beda dengan jannah atau jinnah. Ini harus dibedakan. Kalau jannah itu adalah surga, kalau jinnah adalah jin, dan kalau junnah itu adalah perisai. Bayangin, beda harokat, beda arti, Masya Allah. Jadi kita harus perhatikan di dalam bahasa Arab, harokat sangat penting banget. Jangan sampai ada salah ucapan dalam mengucapkan harokat pada sebuah huruf. Puasa adalah perisai yang Allah berikan, dan itu tertutup dan tidak bisa terlihat perisai itu, dan Allah berikan untuk umat Islam yang berpuasa. Dari apa? Dari hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, wasufidatis syayatin, dan Allah ikat, Allah belenggu syaitan-syaitan. Kenapa? Karena umat Islam tidak bisa diganggu, karena ada perisai-perisai yang menolonginya, yang menjaganya dari godaan-godaan syaitan dalam ibadah berpuasanya. Subhanallah. Itu keistimewaan yang pertama, keutamaan di bulan suci Ramadan. Adapun yang kedua, puasa Ramadan itu
kita meraih dapat pahala yang tiada batas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Puasa itu identik sekali dengan sabar. Makanya sabar itu Allah memberikan pahala yang tanpa batas. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya, as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Puasa itu adalah untukku. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan Allah langsung yang memberikan pahala tersebut. Subhanallah. Jadi takaran puasa pahalanya hanya Allah yang tahu. Bahkan di sini disebutkan wal hasanatu bi asyri amsalha, dan pahalanya, kebaikannya 10 dari apa yang mereka perbuat. Masya Allah. Jadi patokannya kalau misalkan kita baca Al-Quran, kata Rasulullah, harfan-harfan itu semuanya dihitung pahala. Satu hurufnya bisa 10 pahala. Tapi di bulan suci Ramadan bisa 100 kali lipat. Subhanallah. Itu Allah memberikan pahala yang tiada batas untuk kaum muslimin di bulan suci Ramadan. Lalu yang ketiga, umat Islam akan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan ataupun man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa atau dia mendirikan malamnya, ya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Kata ma di sini segala dosa. Masya Allah. Jadi begitu mudahnya mendapatkan ampunan Allah di dalam bulan suci Ramadan, baik itu di pagi hari, di siang harinya, di malam harinya, atau ketika sahurnya. Masya Allah. Kalau di hari-hari biasanya kita ingin meraih ampunan Allah di waktu yang pas, di antaranya waktu-waktu yang terkabulnya ampunan Allah, di antaranya di hari Jumat, bisa di pertengahan khutbatain ataupun di antara dua khutbah, ataupun juga kita bisa meraihnya di hari Jumat khusus di sore hari, itu di waktu-waktu tertentu ataupun pada tempat tertentu. Nah, sedangkan di bulan suci Ramadan, kapan saja Allah buka pintu ampunannya untuk kita semuanya. Subhanallah. Lalu yang keempat, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini menjelaskan masih ada kaitannya tentang puasa. Lalu tafsirannya apa? Salasul da'wat mustajabat, da'watus sha'im wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Artinya apa? Ternyata Allah itu sangat mendengar doa-doa kita selama di bulan suci Ramadan. Bahkan kata Rasulullah, la turad, tidak tolak doa-doa yang kita munajatkan pada bulan suci Ramadan. Apapun doa kita, ketika kita minta sama Allah, langsung Allah kabulkan dan Allah mudahkan urusan-urusan kita. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah di bulan suci Ramadan ada hari yang istimewa di malam hari, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr, yaitu malam sebaik-baiknya malam, lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Bayangkan ibadah selama 1000 bulan itu jauh berat sekali. Kenapa? Karena belum sampai manusia, jarang sekali umur manusia sampai ke 1000 bulan, karena butuh waktu 83 tahun lamanya untuk
beribadah selama 1000 bulan, tapi Allah berikan hanya dalam waktu kurun 1 malam, di malam Lailatul Qadar, dengan doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa ini ketika malam-malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini sejarah puasa Ramadan dan juga keistimewaan Ramadan yang telah kita bicarakan, yang telah kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat untuk di bulan Ramadan besok, dan mudah-mudahan puasa kita, segala ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.